Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal iman kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti UTS Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, sebelumnya saya akan membicarakan aktivitas saya pada mata kuliah ini. Mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini saya sudah menghadiri 7 kali pertemuan dalam Zoom. Tujuan saya memasuki Zoom yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing, Manajemen dan ingin menambah wawasan serta memahami materi setiap yang dibahas. Setiap pertemuan mata kuliah Islamic Marketing, saya sudah melakukan video record dengan materi yang pertama, konsep manajemen pemasaran Islam, yang kedua, maqasid syariah, yang ketiga, peran pemasaran dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1201698, Prodi Akuntansi Syariah kelas 2B. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal pertanyaan ulangan tengah semester Islamic Marketing dan Manajemen. Yang pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Makna surah Al-Jumu'ah ayat 10 mengingatkan kita betapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ada banyak pahala yang bisa didapatkan jika melakukan dengan ikhlas. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la sya'al harama walal hayyi wala kalaida wal alim minal maitil harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wa la yajrimannakum sya'na'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Makna surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang sikap saling tolong-menolong. Di dalam surah Al-Maidah ayat dijelaskan perilaku tolong-menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, nomor 2, di dalam konsep pemasaran syariah, sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiatur yang dalam keseluruhannya proses sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk Islam, melarang jual beli suatu produk yang belum jelas bagi pembeli. Pasalnya, di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharapkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Yang ketiga, Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang ada di setiap perusahaan, baik profit non-profit perusahaan.
Pemasaran juga bisa dilakukan dalam menghadapi persaingan dari waktu ke waktu. Semakin meningkat, pemasaran juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha atau marketing, merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan. Bagi para pemangku pemasaran, merupakan tindakan penyesuaian suatu organisasi yang berorientasi pasar dalam menghadapi dunia bisnis, baik dilakukan mikro maupun lingkungan makro yang terus menerus. Dan dalam hal tersebut kita juga memerlukan yang namanya aturan-aturan Islam dalam melakukan pemasaran, seperti Rasulullah SAW yang hendak berdagang salah satunya berperilaku jujur. Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 284. Di sini saya akan langsung membacakan artinya untuk menyingkat waktu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai, dan para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal dzani inna ba'dal dzani ismu wa la tajassasu wa la yaktub ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarintumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hubungan kedua surah ini dengan pemasaran adalah ketika perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang sudah tidak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa, karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk tanpa dasar. Yang kelima, maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahat umat di dunia dan di akhirat. Maqasid syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan bank syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan terus berkembang. Surah-surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara pencurian, penipuan. Tapi Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan yang tidak terdapat penghalang padanya dan mengandung syarat seperti saling reda.
Yang kedua, At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun takashawna kasadatna wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu amri wallahu la yahdil qawmil fasikin. Sesungguhnya bila kalian lebih mengutamakan ayah, anak, saudara, istri, kaum kerabat dan harta benda yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan tidak laku, dan rumah nyaman yang kalian tinggali. Ketiga, surah An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhfaw yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang selalu mengingat Allah baik dalam berdagang, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari kiamat di mana hati akan tergoncang antara harapan selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan bolak-balik pada hari itu untuk melihat ke mana-mana mereka kembali. Yang keenam, riba. Riba adalah persoalan yang keenam. Riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ikhtiar adalah praktik rekayasa penawaran publik, atau istilah sederhananya adalah praktik menimbun barang. Ketiga, talaki rukban. Yang kedua, talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar dia dapat membeli barang dengan harga murah. Yang ketiga, bai najasi adalah bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Yang keempat, transaksi tradils merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram nilai-nilainya. 5. Jual beli haram adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan, dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis maupun sifatnya. Di bawah ini contoh transaksi tadlis sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan harga. Pada saat harga beras atau harga minyak goreng turun dan konsumen pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras atau minyak goreng sudah turun. Contoh, surat lamaran kerja versi perusahaan kualitas. Contohnya kita ambil dalam beli laptop, dan sebenarnya laptop tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh produsen atau penjual dan tidak diketahui oleh konsumen atau pembeli, dan penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasanya barang tersebut ada yang cacat. Yang ketujuh, soal nomor 7. Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi, pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dalam bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, hingga diharapkan perusahaan tidak akan serta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu values kepada para stakeholders
sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang sustainable. 8. Adapun cara mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam yaitu 1. Tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Pikirkan konsumen yang sering membeli produk Anda atau konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang Anda jual. Klasifikasikan konsumen yang ideal berdasarkan usia, jenis, kelamin, dan atau tingkat pendapatannya. Penentuan konsumen ideal menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk produk Anda. Untuk memaksimalkan anggaran pemasaran, tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Anda bisa menentukan konsumen yang ideal melalui data klien pada penjualan produk. Anda juga bisa melakukan survei pada klien atau menganalisis riset yang dibuat oleh kompetitor Anda. Misalnya, jika Anda menjual alat teknologi luar ruangan, konsumen yang ideal untuk Anda mungkin adalah pria atau wanita yang usianya sekitar 25-50 tahun. Yang kedua, atasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen Anda untuk mencari masalah yang bisa Anda atasi. Yang ketiga, aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal Anda. Setelah mengidentifikasi konsumen ideal menyelesaikan masalahnya dengan produk Anda bisa mulai memikirkan komponen pemasarannya. Pikirkan beragam aspek yang dibutuhkan untuk memasarkan produk Anda. Soal yang ke-9 adalah, karena riset dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa zaman terus berubah. Selera kebutuhan konsumen juga akan berubah. Para perusahaan pesaing bisa saja mengubah strategi pemasaran dan harga. Jadi, sesuatu yang dianggap menarik setahun yang lalu belum tentu menarik untuk tahun ini. Pemerintah melakukan riset atau disebut tabayun dengan maksud untuk mendalami suatu keadaan masalah atau bersifat terdapat dalam Al-Quran. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran dan keadaan sesungguhnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian atau kegagalan di kemudian hari akibat keputusan yang tidak adil. Yang ke-10, soal nomor 10, surah An-Nisa ayat 96. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi atau berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepadanya orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, dengan maksud mencari harta benda hidup di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungannya, wahai orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Rasulnya, apabila kalian pergi ke medan jihad fisabilillah, maka telitilah perihal orang yang kalian perangi. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang memperlihatkan kepada kalian sesuatu yang menunjukkan keislamannya, kalian bukan orang mukmin. Kalian menunjukkan keislaman kalian hanya untuk melindungi darah dan harta kalian. Soal nomor 11, karena dengan melakukan riset tersebut Anda akan berbisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat, dan Anda pun menjadi mengetahui siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis yang ada tersebut. Dengan begitu, Anda dapat membuat produk yang sedang dibutuhkan oleh pasar, dan produk Anda juga dapat bersaing dengan pesaing yang ada.
Selain mengetahui produk yang dibutuhkan dan pesaing yang ada, dengan melakukan riset ini Anda juga dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk Anda, kapan produk tersebut dibutuhkan, kualitas produk yang bagaimana dibutuhkan, serta produk tersebut dibutuhkan di mana. Berikut soal terakhir, nomor 12. Cara membangun nilai pelanggan adalah dengan meningkatkan manfaat produk, pelayanan, sifat dan citra yang ditawarkan serta mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Manfaat dari kita membaca artikel ini, kita dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan serta bagaimana cara atau strategi untuk membangun nilai pelanggan itu, yaitu dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara mempromosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Dan untuk teori materi dari artikel ini, bisnis saya finansial bisa memberikan manfaat yang lebih dan biaya sama besar bila dibandingkan pesaing. Sifat kikir merupakan salah satu sifat tercela. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sering memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Sebaiknya sifat murah hati merupakan sifat terpuji. Bahkan Allah dalam salah satu firman-Nya memuji pada sahabat Nabi yang saling bersifat murah hati, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Dan seorang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dapat kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr. Berdasarkan ayat ini, menurut Ibnu Jauzi dalam Bustanul Wal-Idin, tak ada seorang pun hamba yang soleh kecuali adalah orang yang baik dan murah hati, seperti para sahabat Ansor dan Muhajirin yang digambarkan dalam ayat tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau kesalahan saya untuk berkata-kata datang atau salahnya, benar atau salahnya itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.